Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harniansyah, STMT, selaku dosen pengampu motor dan daya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efisiensi energi sistem motor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Disi Yohana Nababan dengan NIM 123310024. Dan rekan-rekan saya ada Tamara Sitio dengan NIM 123310025, ada Yando Sihotang dengan NIM 123310027, ada Angela Silalahi dengan NIM 123310034. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Definisi, efisiensi energi sistem motor merupakan ukuran kemampuan satu motor dalam mengubah energi masukan baik berupa energi listrik, bahan bakar, maupun sumber energi lainnya menjadi energi keluaran yang berguna dalam bentuk energi mekanik dengan kerugian energi sekecil mungkin. Artinya bahwa efisiensi dari sistem energi motor itu adalah tingkat kehematan dan keefektifan motor dalam menggunakan energi yang masuk untuk menghasilkan tenaga gerak yang bermanfaat. Inti dari efisiensi itu sendiri adalah bahwa dalam proses perubahan energi tersebut selalu ada energi yang hilang, misalnya menjadi panas, suara, atau bahkan yang sudah terjadi. Dan motor yang efisiensi adalah motor yang mampu mengubah sebanyak mungkin energi masuk menjadi energi mekanis yang berguna dengan membuat energi yang hilang sekecil mungkin. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor utama adalah beban kerja ataupun load, di mana motor yang bekerja pada beban terlalu rendah, terlalu tinggi, dari kapasitas nominalnya akan mengalami penurunan efisiensi akibat ketidakseimbangan antara daya masukan dan keluaran. Yang kedua, tegangan dan frekuensi supply juga berpengaruh besar terhadap efisiensi. Tegangan yang terlalu rendah menyebabkan peningkatan arus, sehingga timbul rugi-rugi panas ataupun loss pada lilitan motor, sedangkan frekuensi yang tidak stabil dapat mengubah kecepatan putar motor dan mengganggu performa torsi. Yang ketiga, kualitas daya listrik seperti faktor daya rendah dan harmonisa tinggi turut memperburuk efisiensi karena meningkatkan daya reaktif dan kehilangan energi pada sistem distribusi. Jadi dari ketiga poin ini menjelaskan mengapa kondisi kerja dan kualitas listrik sangat menentukan boros atau hematnya motor saat mengubah energi listrik menjadi tenaga listrik. Motor perlu dibebani mendekati kapasitas rencananya agar energi yang masuk bisa diubah menjadi energi setiap optimal. Jika bebannya yang terlalu ringan atau terlalu berat, maka rugi-ruginya juga akan menjadi besar sehingga efisiensinya turun. Suplai tegangan dan frekuensi juga harus baik karena tegangan yang terlalu rendah tidak seimbang akan membuat arus dan panasnya juga ikut meningkat. Sedangkan jika frekuensinya tidak stabil pada kecepatan dan torsi, maka kerjanya juga tidak lagi efisien. Selain itu, kualitas daya yang jelek, misalnya kayak faktor daya rendah dan harmonisasi yang tinggi, akan menyebabkan banyak daya reaktif dan rugi-rugi tambahan, di mana itu akan menyebabkan energi semakin banyak terbuang dan bukan menjadi tenaga gerak yang bermanfaat. Next. Selanjutnya ada pengukuran dan perhitungan efisiensi energi sistem motor. Secara umum, efisiensi didefinisikan sebagai rasio daya keluaran terhadap daya masukan, di mana terlihat bahwa efisiensi motor sama dengan P out per P in dikali 100%, di mana P out itu adalah daya keluar motor dan P in itu adalah daya masukan motor dalam satuan watt, dan P loss itu adalah total rugi-rugi dalam satuan watt. Next. Yang pertama, metode pengukuran secara langsung ataupun input-output. Daya masukan listrik dalam pemasukan itu diukur menggunakan power meter atau wattmeter pada terminal motor. Jadi mana rumusnya yaitu P masukan sama dengan akar 3 dikali arus, di bawahnya juga itu terdapat akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos. Next.
Kemudian ada daya keluaran mekanik ataupun kekeluaran di mana diukur menggunakan dinamometer atau dihitung dari torsi dan kecepatan putaran. Rumusnya itu yaitu P masukan sama dengan akar 3 dikali arus dikali cos. Next. Oke, kemudian kita lanjut. Yang kedua itu ada metode penentuan tidak langsung atau analisis rugi-rugi. Metode ini digunakan jika memungkinkan untuk mengukur daya keluaran secara langsung. Misalnya, motor terhubung permanen ke beban. Caranya itu kita hitung dulu daya yang masuk, lalu dikurangi semua rugi-rugi yang ada di motor. Sisanya dari daya itu dianggap sebagai daya yang benar-benar dimanfaatkan. Seperti rumus ini, rumus efisiensi yaitu efisiensi sama dengan daya masukan dikurang daya rugi, terus dikurang sama daya masukan dikali 100%. Oke, untuk keterangan rumusnya di bawah. Oke, next. Oke, kemudian ada model optimasi energi motor, di mana yang pertama itu model optimasi pada variabel operasi motor, yaitu seperti arus. Arus ini mempengaruhi rugi pada tembaga. Kemudian tegangan ini, tegangan sangat mempengaruhi saturasi. Kemudian slip. Slip ini menentukan torsi dan kecepatan motor induksi. Kemudian beban mekanik. Ini mempengaruhi daya output. Kemudian tujuannya adalah untuk mengkombinasikan nilai terbaik yang membuat motor paling efisiensi. Kemudian yang kedua, perhitungan rugi-rugi motor. Perhitungan rugi-rugi motor ini yang pertama ada optimasi fokus mengurangi total rugi, kemudian kepadatan flux magnet, kemudian rugi mekanis termasuk gesekan dan angin atau wind edge. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga perhitungan efisiensi motor, di mana efisiensi sama dengan daya keluar per daya masuk. Kemudian ada hasil optimasi. Yang pertama itu setelah proses optimasi, motor akan beroperasi pada yang pertama efisiensi maksimum, energi yang terbuang sedikit, kemudian biaya listrik turun. Yang terakhir umum digunakan di industri seperti motor induksi. Oke, next. Selanjutnya ada contoh soal dari presentasi kali ini, yaitu sebuah motor listrik di sebuah pabrik memiliki daya masukan atau yang disebut PI sebesar 5.000 watt. Motor tersebut mengalami berbagai jenis kerugian daya. Bisa kita lihat data-datanya. Yang pertama itu ada rugi-rugi tembaganya itu sebesar 250 watt, rugi-rugi intinya itu sebesar 150 watt, dan rugi-rugi mekanisnya itu sebesar 50 watt. Lalu motor tersebut digunakan untuk menggerakkan sebuah pompa yang memiliki efisiensi atau N pompa sebesar 80%. Nah, yang ditanyakan itu di sini adalah total rugi-ruginya pada motor, lalu ada efisiensi motor, daya keluaran motor, dan daya yang benar-benar digunakan oleh pompa. Yang pertama itu yang kita cari adalah tentang total dari rugi-rugi yang digunakan atau P losses. P losses itu dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh dari si rugi-ruginya, rugi tembaga, rugi inti, dan rugi mekanis. Dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut. Selanjutnya ada efisiensi motor atau yang disebut N motor. N motor dapat dicari dengan cara P in dikurang P loss per P in dikali dengan 100%. Dapat kita lihat data-data dan penyelesaiannya sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan nilai efisiensi motor sebesar 91%, kita mencari daya keluaran motor atau P out. P out itu dapat diperoleh dari P in dikurang P loss. Pelus tadi kita tahu itu sebesar 450 watt dan P in-nya itu sebesar 5.000 watt yang telah diketahui pada soal. Maka dapat 4.550 watt. Dan yang terakhir itu adalah daya yang digunakan oleh pompa atau P pompa. Daya keluaran motor atau P out dijadikan daya masukan bagi si pompa. Di mana si pompa ini untuk mencarinya itu adalah N pompa dikali P out. Maka didapatkan hasilnya itu 3.640 watt. Next.
Selanjutnya ada contoh soal nomor 2, diketahui bahwa sebuah trafo arus primer dan sekundernya itu masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Kalau dia itu dijumlahkan liritan primer dan sekundernya itu ada 100 dan 800. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa efisiensi dari si trafonya atau yang biasa disebut N. Untuk diketahuinya itu bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus mencari dari si N-nya itu. Untuk mencari si N atau efisiensi si trafo tersebut dapat kita lihat dari rumus si IS atau arus primer, arus sekunder dikalikan dengan si N atau jumlah si lilitan. IS dikali NS per IP dikali NP dikali 100%, di mana I itu adalah arus, N itu adalah jumlah lilitan primer dan sekunder. Dapat menghasilkan 50%. Jadi efisiensi trafo sebesar 50%. Next. Oke, selanjutnya adalah kerugian efisiensi energi. Yang pertama itu adalah ada kerugian mekanis. Kerugian mekanis terjadi akibat gaya gesek pada komponen yang bergerak, seperti gesekan pada piston, ring piston, dinding silinder, atau untuk motor bakar, gesekan pada piring, poros, dan gearbox, atau untuk motor listrik maupun engine. Kerugian akibat turbulensi dan hambatan fluida dalam sistem pelumas maupun pendinginan. Kerugian gesek ini mengubah energi mekanis menjadi panas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai output. Yang kedua itu adalah kerugian termal atau panas. Ini terjadi ketika energi panas yang dihasilkan tidak seluruhnya dapat diubah menjadi kerja mekanis, terutama pada motor bakar. Panasnya terbuang melalui gas buang, panas hilang melalui dinding silinder ke sistem pendingin. Yang ketiga adalah perawatan tidak optimal, misalnya filter kotor, pelumas kurang, atau tegangan tidak stabil. Dari ketiga kerugian ini adalah kerugian mesin ini meliputi kerugian mekanis akibat gesekan antar komponen yang bergerak, dapat mengurangi daya efektif dan juga dapat mempercepat kehausan. Kerugian termal karena sebagian daripada energi panasnya itu kan udah terjadi pembakaran dan terbuang melalui gas buang, dan pendinginannya efisiensinya menurun. Kerugian operasional yang timbul dari pengoperasian dan perawatan ini tidak optimal, sehingga memperbesar gesekan yang terjadi dan memperburuk pembakaran, sehingga dapat menurunkan kinerja mesin secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ada dampak efisiensi. Dampak efisiensi yang pertama ada teknis. Teknis ini kinerja meningkat, umur motor lebih panjang, dan perawatan berkurang. Dari segi ekonomi, hemat biaya, energi, dan operasional, serta meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu ada lingkungan, untuk menurunkan emisi dan mendukung industri ramah lingkungan. Yang keempat ada sosial, yaitu untuk meningkatkan ketahanan energi dan mendorong inovasi teknologi. Efisiensi yang tinggi itu meningkatkan kinerja mesin dan memperpanjang umur pakai, sehingga biaya perawatannya itu berkurang. Dan kalau dari sisi ekonomi bisa kita lihat efisiensi menghemat energi dan biaya operasionalnya, serta meningkatkan produktivitasnya. Cara lingkungan, efisiensinya untuk menurunkan emisi dan mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan lagi. Dan secara sosial dapat memperkuat ketahanan energi dan mendorong inovasi teknologi. Yang selanjutnya adalah ada kesimpulan. Kesimpulannya, efisiensi energi pada sistem motor merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja, menghemat energi, dan mendukung keberlanjutan. Efisiensi dipengaruhi oleh faktor seperti beban kerja, tegangan, dan frekuensi supply, serta kualitas daya listrik. Dengan melakukan pengukuran dan perhitungan efisiensi secara tepat, baik melalui metode langsung maupun analisis rugi-rugi, dapat diketahui seberapa efektif motor mengubah energi masukan menjadi energi mekanik.
Peningkatan efisiensi tidak hanya memberikan manfaat teknis berupa kinerja dan umur motor yang lebih baik, tetapi juga manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial seperti penghematan biaya operasional, penurunan emisi, serta meningkatkan ketahanan energi dan inovasi teknologi. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.